Jadi kalau slide pertama. Halo, Pak Ditya. Slide pertama. Ada clipper nggak ada? Nggak ada. Oh, tadi saya bawa. Ya, kita kenalan ya. Inilah saya, ya. Nah, kalau buku saya gampang, saya dari Pinus. Ya, saya guru besar Pinus, ya. Kemudian latar belakang saya lama di industri. Dulu saya lama di Raja Damas. Ya, kemudian di Raja Damas itu saya pernah ada di bank. Ya, saya pernah ada di industri kelapa sawit, ya, terutama minyak goreng ini. Ya. Nah, kemudian saya orang yang suka berorganisasi. Yang beberapa organisasi saya berada di dalamnya. Dan misalnya kalau di Indonesia saya aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Saya berdiri Forum Manajemen Indonesia. Ya, kemudian untuk internasional di Asia saya anggota tetap anggota seumur hidup untuk Asia Academy of Management gitu ya. Untuk UNESCO saya adalah local point untuk Indonesia UNESCO. Kemudian untuk masih ada beberapa lain gitu ya. Tapi itu perkenalan ya gitu ya, supaya ada relevansinya dengan apa yang ingin saya sharingkan hari ini ya, supaya ada relevansinya gitu ya. Kalau siapa nih orang mau ngomong kayak gituan gitu, emang lu siapa gitu kan, kira-kira gitu ya. Kan pertanyaannya gitu biasanya kan gitu ya. Oke, nah itu tapi mohon Bapak Ibu jangan saudara-saudara jangan salah paham, nggak ada yang dibacakan di sini ya, karena itu memang perjalanan hidup yang kita bisa jalankan gitu ya. Saya yakin semua yang berdoa ini bisa kalau mau ya, semua orang di ruang ini bisa kalau mau ya. Nah sekarang saya kalau aktifnya itu ada di perhimpunan inti Indonesia Global sebagai dewan pakar, yang kerja cendekiawan Buddhis Indonesia sebagai dewan pakar juga ya. Tadi ada beberapa ya, kemarin saya ditawarin untuk menjadi dewan pakar asosiasi di asosiasi perguruan tinggi agama Buddha ya gitu ya. Itu tapi dulu kemarin saya tawarin itu ya, saya masih bilang nanti kita sama lima lihat dulu gitu, kira-kira saya bisa kontribusi apa gitu ya. Nah kira-kira itu suara saya terdengar nggak? Dengar ya? Dengar ya? Karena saya kalau kencang takut teriak, kalau bawah kan agak ramai juga gitu ya, kalau pelan. Baik, mungkin itu ya. Next tolong. Nah hari ini kita mau bahas tentang ini nih ya. Saya melihat banyak orang-orang yang kurang berhasil ya, itu karena ada beberapa miskonsepsi dalam ajaran Buddha ya. Saya melihat banyak orang seperti itu ya, yang tidak berhasil bukan karena dia nggak mampu, bukan karena dia mau ya, dengan alasan dia menjalankan Buddha Dharma, tetapi yang dia jalankan ada miskonsepsi gitu ya. Nah kira-kira miskonsepsinya apa sih gitu kira-kira kan gitu ya. Nah, next nah, kita sama-sama kita sepakati dulu apa itu miskonsepsi ya. Miskonsepsi itu kalau kita ambil dari kamus besar bahasa Indonesia gitu ya, itu artinya ya adalah sebenarnya salah pandangan, salah pengertian gitu ya. Nah ini berbahaya kalau kita membuka dengan Buddha Dharma. Kenapa? Karena Sang Buddha bilang ya, pikiran adalah kelompok, pikiran adalah pembentuk gitu ya kan di sini ya, pikiran pembentuk pemimpin ya. Jadi dirimu menjadi apa yang kamu pikirkan gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar Buddha Dharma terus kita salah pengertian tentang Buddha Dharma itu sendiri. Contoh lah tadi ya, contoh tadi nanti saya akan bahas di belakang. Coba next slide dulu dong. Ini sorry ya, saya recokin ya, sorry ya. Kalau ada di sini saya edit sendiri gitu. Kalau ada kliknya saya edit sendiri, sorry ya. Ya karena saya pikir tadi ada, kalau enggak tadi saya bawa. Ya, karena lupa tanya saya cuma nanya ada laptop nggak gitu. Ada ya saya bawa versi saja. Ya maaf. Jadi ngerepotin manusia gitu. Ya. Nah, jadi miskonsepsi ini adalah kalau kita dari kamus bahasa Indonesia adalah salah pengertian, salah paham. Ya. Next. Nah, kemudian ya penyebabnya apa kan gitu? Kok orang bisa salah paham, salah pengertian, apa penyebabnya? Ya. Nah, salah satunya adalah penyampaian konsep berdasarkan pengalaman penyampai. Jadi seringkali banyak orang
dia sharing dharma, ya, belum lihat konsep dharmanya, dia sharing pengalaman pribadinya. Itu contoh. Ya, contoh. Ada seorang yang saya kenal baik, orangnya baik. Dia suka sharing dharma. Ya. Lalu dia mengatakan begini, hidup saya ini kan, saya suka, artinya gitu ya. Kenapa? Ya, dulu ada teman saya, saudara saya, buka toko. Kerjanya setengah hati. Dari pagi sampai sore. Kayak saya, hidup saya tidak kayak gitu. Jadi, seolah-olah dia merasa bahwa dia hidup sesuai dengan. Karena saya nggak usah pusing, nggak usah ngapa-ngapain kan gitu kan ya. Dalam hidup ini jalanan gitu kan gitu ya. Nah, gitu. Sehingga dalam segi kehidupan, saya melihat seharusnya dia bisa jauh dari, maksudnya jauh lebih hebat dari itu gitu. Tapi karena pandangannya adalah bahwa oke, saya menghindari kayak kali itu, ya. Tapi salah persepsi. Satu itu ya. Nah, yang kedua adalah kurang memperhatikan latar belakang. Ya, kadang-kadang misalnya gini. Kemarin tuh saya responsif Masya, ini kira-kira nanti saya mau ngomong, ini dengan siapa saya ngomong? Apa latar belakang mereka? Audiensnya. Ya. Karena kalau saya nggak tahu audiensnya siapa, maka saya persiapan ngomongnya itu mungkin beda. Contoh misalnya, kalau saya ngomong hari ini, siapa tahu nih ya, buat anak sekolah minggu, saya ngomong. Jangan saya ngomong kepada teman-teman sedama ini atau teman baik saya ini, SMA saya, saya nggak tahu ada di sini, ya, sebenarnya SMA saya. Ya. Nah, saya nggak tahu siapa ini. Kalau latar belakangnya salah, saya kasih nomornya salah. Misalnya kepada anak-anak sekolah minggu, ya, saya cerita tentang nibbana, nggak connect. Kan tujuan akhirnya nibbana, gitu, nggak connect gitu loh. Ya kan anak kecil mana ngerti. Yang harus saya sampaikan kepada mereka adalah bagaimana supaya dia menjadi anak yang berbakti, bagaimana menjadi sekolahnya supaya benar, supaya lebih maju. Nah, kalau dia lebih maju dalam dharma, toh ujungnya dia capai nibbana. Kan gitu. Tapi dengan Bapak Ibu, kalau saya ngomongin, mesti jadi anak baik ya, jadi kan nggak nyambung gitu. Itu namanya saya sebagai seorang berbicara tidak tahu audiensnya siapa. Kan gitu. Itu bisa mengakibatkan miskonsepsi anak-anak kecil diajarin nibbana. Pulang rumah bapaknya tanya, kamu dari apa? Nibbana diajarin ada tuh nibbana apa gitu. Ya misalnya gitu. Ya kalau anak-anak SD kelas 1 kelas 2 gitu misalnya. Kan nggak nyambung. Misalnya itu bisa mengakibatkan miskonsepsi kan gitu. Ya kan? Dan ketiga, konsep disampaikan tidak konseptual itu artinya ya, tidak konseptual ya, dan berpengaruh latar belakang penyampaian konsep. Jadi misalnya gini, saya menyampaikan tentang dhamma, sharing ya, ini kan sharing ya, jadi saya nggak ngajarin Bapak Ibu, saya cuma sharing ya, karena siapa saya mesti ngajar makan gitu ya. Kalau Bante oke lah, saya bukan Bante, tapi saya sharing ya. Nah, lalu kalau saya sharing dhamma, kan harus sesuai dengan konteks. Konteks itu artinya kehidupan sekarang dong, ya kan? Misalnya kita cerita tentang kemajuan kesuksesan. Kita cerita itu 2.500 tahun yang lalu. Di mana di zaman itu motor aja nggak ada, TV aja nggak ada gitu. Saya mengambil contohnya yang masa itu gitu. Kan nggak nyambung dengan Bapak Ibu. Ya tadi saya mau diketawain, lu ngomong apa sih? Masa cerita zaman udah hidup besi, diceritain zaman sekarang gitu. Ya kan? Ya, misalnya nih kita lihat Bante nih. Bante bilang, ya dalam salah satu sila Patimokkha adalah Bante itu tidak pakai perhiasan. Gitu kan? Terus kita melihat Bante pakai kacamata. Kacamata itu perhiasan bukan? Ya kan? Tergantung kalau Bante pakai kacamata buat bantu melina, itu bukan perhiasan. Di zaman Samuda nggak ada. Lalu kita samakan, zaman Samuda nggak ada, Bante nggak boleh pakai kacamata. Nggak kan relevan. Namanya kontekstual. Kita salah menyampaikan dharmanya, ya orang salah mengartikannya gitu. Di zaman Samuda nggak ada kacamata. Tapi kalau misalnya Bantenya mau pakai kacamata, saya maunya cuma kalau
mereknya LV. Ya, dan maunya kalau belakangnya itu LV. Gocap dia punya lah gitu. Nah itu nanti pakai perhiasan. Boleh kan gitu. Tapi kalau kita menyiapkan dharma, ya kita sharing, kita mesti konteksnya. Kehidupan sekarang, kita cerita kehidupan sekarang. Tetapi tadi kita bilang, kita baca cerita sama-sama. Dharma itu bisa berlaku kapan aja. Tentunya disesuaikan dengan kondisi zaman gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kalau saya hari ini mau sharing sesuatu yang konsep dan konteks cocok. Konsepnya ada. Konteksnya sekarang bagaimana gitu? Ya kan? Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah pengolahan anatomi prima tidak sesuai dengan konsep awal. Makanya saya ngomong dulu, saya tanya dulu siapa orang yang saya temuin ini. Jangan sampai saya sampaikannya. Gimana B? Karena kalimat itu kadang-kadang berbahaya. Ya, kalau lapar silakan makan. Misalnya saya bilang itu, kalau lapar silakan makan. Itu kan gampang ya. Ya kalau lapar makan. Ya kan? Tapi ada kalimat-kalimat yang panjang, ya, yang orang bisa salah pengertian. Ya, Anda kalau lapar silakan makan, kalau belum lapar jangan makan, kalau udah lapar makan yang banyak. Misalnya gitu. Itu kan bisa salah persepsi gitu. Ya, ya kan? Kalau kepanjangan, nah, jadi waktu penyampaian itu juga bisa. Nah, kenapa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara Dharma dulu gitu? Karena Bapak Ibu Saudara-saudara mau tidak mau adalah seseorang yang juga ikut mengamalkan dharma secara langsung. Kapan? Ketemu anak, ketemu orang tua, ketemu teman, ya kan? Tolong waktu kita ngobrol dan sebagainya, konsep dharmanya jangan salah. Itu kan, gitu, ya kan? Nah, jadi tuh, ya. Next tolong. Nah, ini tadi miskonsepsi tentang dharma nih. Dan tadi kita sama-sama baca. Saya berlari dari karma sendiri, ya kan? Dari rahimnya karma sendiri. Semua itu urusan karma gitu. Betul kan? Dan konteks apa? Kalau kita baca gitu ya. Dan kalau kita baca gitu ya, saya tidak bisa menghindari pernikahan, saya tidak bisa menghindari sakit, saya tidak bisa. Kok kayaknya negatif banget gitu? Kesannya gitu kan? Tuh, ya kan kesannya kan itu gitu. Ya, jadi kita bilang nih, ya harusnya begini karena saya terima karma saja. Gitu kan? Kan kesannya kan gitu. Ya, itu yang selalu saya protes. Bukan protes, kasih masukan ke teman-teman Dharma Duta. Kalau sharing dharma itu bisa kasih yang positif. Gitu kan gitu, ya. Jadi jangan sampai orang, wah ini udah bukan mau gitu. Ya kan? Nasib udah kayak gitu, apa lagi? Gimana lagi lu udah? Gimana lagi deh? Ya kan? Kayak gitu. Karena sebenarnya bukan itu. Kenapa? Karena banyak orang nggak tahu tentang, ya, tentang akibat karma, waktu karma itu nggak tahu. Ya, saya itu dengan saya Sylvie ini dulu kita sama-sama SMA Cakau. Dulu guru kami itu Sukadami ya, masih ya. Pertama-tama kami belajar itu adalah bahwa karma itu bisa dilihat dari waktunya, bisa dilihat akibatnya. Jadi karma itu bisa dilihat dari waktunya. Waktunya bisa tak begini. Karma saya terlahir ini, misalnya gitu, saya terlahir, misalnya katakan saya sehat ya. Misalnya dulu itu baik nolong orang, dan baik sakit, orang sakit ini kan gitu ya. Tapi kalau saya sakit-sakitan, berarti karena masa lalu saya sering bersama Tuhan. Itu saya tidak tahu. Itu kan tidak kejadian. Ya kan? Tapi di kehidupan ini, karena saya tahu karma saya tadi gitu, saya perbaiki. Karena apa? Karena ada karma, ada waktunya itu ya. Ada karma yang langsung datang. Ada karma yang langsung datang. Contohnya apa? Makan cabai. Langsung pedas kan? Langsung, gitu kan? Atau tunggu setengah jam kemudian ditahan dulu gitu. Gak bisa. Itu karma yang langsung datang. Ada karma yang langsung datang. Contohnya itu. Ada karma yang dia datangnya dalam kehidupan ini. Contoh, ya, kita sekolah SD. Lulusnya kapan? Masa kehidupan akan datang? Kan lulusnya kehidupan ini. Kita lulus SD bukan karena kehidupan lalu kita sekolah terus langsung dikasih ijazah, kan enggak? Jadi ada karma yang dia datang pada kehidupan ini. Ada karma
yang dia matanya berkehidupan-kehidupan. Contoh, saya nyumbang wihara ini menjadi tempat orang datang belajar dharma, mau praktekkan dharma. Ya, wihara ini bertahan 300 tahun. Umur saya nggak sampai 100. Selesai. Tetapi akibat perbuatan saya, orang menggunakan kesempatan untuk berbuat baik di sini, mengembangkan dirinya. Kan karenanya saya masih rasakan. Itu karena ya berkehidupan dia matanya. Kan? Ada karena buruk. Dia akan mengakibatkan kita sengsara sulit. Sengsara di berbuat banyak kehidupan. Misalnya kita membunuh ayah, membunuh ibu, kan gitu kan? Ya kan itu namanya ganggu kakak. Kan ada dunia seperti itu. Campuran banyak ini. Tapi yang kita belajar cuma pokoknya udah lagi karena buruk apa lagi? Ya, tapi ada juga karma yang tidak berakhir. Saya masak ayam itu supaya saya nggak sakit perut. Saya nggak punya lain. Akibatnya, kan saya masak ayam cuma supaya saya nggak sakit. Saya nggak punya lain. Karena karma itu dimulai dari niat. Oh, dalamnya kan mungkin ada jentik nyamuk. Saya nggak lihat. Saya nggak punya niat itu juga. Niat saya adalah saya masak air supaya saya minum, saya nggak sakit. Itu contoh kebajikan. Karena apa yang tidak. Contohnya sekarang, Pak COVID nih, gimana nih? Nah COVID itu kan virus itu bukan hidup. Karena dia mau pindah aja nggak bisa. Dia mau pindah kan kita mesti kaji dulu kan? Wah ada yang pindah di situ gitu kan? Gitu. Kalau kita diem aja, jangan. Kalau kita diemin aja, dia juga mati dalam konteks ya kayak jamur, nggak bisa mati. Jadi itu mesti konsep karma dulu. Nah ini kalau ini ada karma yang langsung datang di sekarang ya. AC ini langsung kena badan saya terus sendirian ini. Boleh nggak ditaruh di mati ini karmanya akibat langsung ya bisa keinginan. Karena langsung ini contoh karmanya langsung gitu kan gitu ya. Yang saya kasih tahu. Jadi dinginnya itu nggak tunggu besok. Kalau saya AC sekarang nih, besok kalau saya kedinginan gitu, enggak, sekarang dingin. Boleh tolong nggak Pak Edi? Tolong nggak AC yang sebelah sini langsung kena badan tolong ya. Ya, mungkin ya itu ini contoh, jadi contoh langsung karmanya. Nah, jadi maksud saya, kenapa saya menyampaikan ini? Ya apa dulu ya boleh gitu ya. Karena langsung kena badan. Oke, makasih banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara mah nggak panasan kan nggak ada ini enggak ya? Karena ini langsung enak banget. Awalnya enak, lama-lama dingin gitu ya. Itu karma langsung gitu ya. Contohnya gampang ya, Jadi maksud saya, kita jangan punya miskonsepsi saat pengertian tentang karma. Karma itu tidak selalu yang sudah gitu. Saya bisa sharing di sini Bapak Ibu karena saya melakukan ya belajar dharma, ya belajar banyak hal gitu ya, sehingga saya bisa sharing di sini. Itu akibat karma baik saya. Saya bisa sharing karma pun karma baik, benar kan? Jadi nggak selalu yang tidak baik. Jadi ada orang bilang, aduh nasib gue mau udah gitu, gimana lu? Karena gue nasib gue udah gitu, mau lagi. Ada seorang kawan, dia berada di Bandung. Dia cerita sama saya, gue ada di sini kayak gini, gue ada di sini kayak gitu, gue ada di sini kayak gitu. Sama nasib gue kayak gitu kan, karena gue jelek. Terus saya datang ke kantornya. Saya duduk 3 jam di situ. Saya mati. Ya, karena kan kebetulan saya kan guru besar ilmu manajemen, ya kan? Jadi saya suka mati. Ya, saya lihat ini orang ngapain aja dalam bisnisnya. Ya dong? Nah, ternyata ngobrol gitu. Ya. Yang beda itu cuma lokasinya dia pindah-pindah. Tapi cara melakukannya sama. Nah, kalau tidak cara melakukannya sama, kita ingin hasil berbeda. Sudah sulit loh. Benar nggak?
Kalau kita mau hasil berbeda, cara kita harus kita evaluasi. Benar nggak cara saya ini? Kan gitu kan? Benar nggak cara saya ini? Nah, kalau enggak, ya kita mesti mau dong merubah diri, gitu kan? Merubah karma, gitu loh. Ya kan? Karena kita belajar dari tadi itu, ya kan? Oh, karma saya karma itu pas saya lahir, dan sebagainya. Semua adalah karma. Tapi kita nggak mau, karena karmanya itu di kehidupan ini kita bisa ubah sehingga dia lahir, dia dikondisikan sehingga waktu karma jeleknya itu akibat masa lalu itu mau matang gitu, dan dia matang ya. Karena dia bisa matang itu kan karena kondisinya. Contoh, saya tanam tanaman, ya. Contoh apa? Saya tanam tomat ya. Kan tumbuh tomat. Kalau saya siram, gitu kan? Kalau saya siram, saya pupukin, ya. Ini tetangga saya kebetulan ini, dia contoh yang bagus. Tetangga saya kebetulan dia begini. Kira-kira seminggu dia nggak kasih tahu kita. Dia punya tanaman di luar. Ya, karena tadi nyiramin dan udah panas banget. Kebetulan tak hujan, mati. Jadi kalau karma jelek kita di masa lalu kita nggak pupukin, kita nggak kondisikan dia matang, dia mati. Pada saat karma baik kita matang, gitu kan? Tapi kalau kita udah, misalnya contoh, kita karma lalu kita ini udah jelek, kita pupukin, dia matang sekarang itu, dikondisikan matang, gitu kan? Jadi kalau kita mau maju, ya dong, mau sukses, ya tolong kita lihat kondisi kita nih. Kira-kira apa ya? Kok saya kurang sih gitu. Ya, jadi gini loh. Penyakit itu hanya bisa disembuhkan. Penyakit itu hanya bisa disembuhkan kalau kita mengaku dulu kita kena itu. Contoh, saya kena flu, haji gitu. Wah, kalau flu meler gitu kan. Temen saya bilang, lu kena flu? Enggak lah, mana ada gua kena flu. Saya bilang enggak. Akibat saya bilang enggak, saya tidak mengkondisikan supaya flu saya sembuh. Benar kan? Saya nggak istirahat yang cukup, saya nggak minum obat, gitu kan? Flu-nya sembuh nggak? Enggak. Bisa tambah marah kan? Karena saya tidak mengakui bahwa saya udah kena. Oleh karena itu, dalam hidup ini, kalau kita kurang maju, kita coba kita lihat dulu. Kita bukan membanding-bandingkan dengan orang lain, bukan. Tapi kita melihat orang lain ada nggak yang lebih baik daripada kita. Kalau banding-bandingin kan, kurang nih, enggak. Tapi kita evaluasi, kita introspeksi. Introspeksi itu beda dengan apa namanya itu, sirik dan sebagainya dengan orang lain gitu, ya. Udah maju nih, gue nggak ya, gue nggak percaya. Aku kita jadi orang, dia mau jilat sih, dia mau gini gitu kan. Masalah kita nggak selesai. Kenapa? Karena kita nggak mau tahu dulu bahwa kita itu memang kurang di situ dan nggak mau introspeksi memperbaiki. Tidak mau membuat karma yang mengkondisikan dia bisa matang, ya. Jadi pas sekarang dia akan datang. Kalau yang akan datangnya udah datang wihara, ya tadi ada pamidana itu dan sebagainya gitu kan, gitu ya misalnya gitu ya. Itu kan bisa banyak tuh gitu. Tapi sekarang nggak penting. Jadi itu dulu ya. Apa namanya tentang karma ini? Next tolong. Karena waktunya singkat ya, sampai jam berapa sih? Sampai jam 11. Masih pengen jawab. Karena kalau namanya dosen itu kalau satu slide itu bisa 24 jam. Satu slide itu bisa 24 jam. Ngomongnya banyak gitu ya. Ya. Nah, kemudian ini, ya, kalau kita baca Anutara Nikaya, kan konsepnya harus benar kan? Jadi konsep. Jadi saya harus ada saya bawakan sutanya juga, ya. Nah, sutanya ini apa nih? Ini 3 jalur sultan, ya. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu bisa kita peroleh dalam kehidupan ini. Di zaman sang Buddha, ada Raja Bibisara, ada Ananda Pilika, dan kaya raya yang sukses luar biasa, tapi arahan. Tapi di mana? Jadi kalau orang bilang, kalau kamu mau capai di mana itu, kamu nggak boleh berhasil dalam kehidupan ini. Saya bilang, zaman sang Buddha ada kok. Berarti zaman sekarang nggak boleh dong. Kenapa zaman dulu boleh sekarang enggak? Kan gitu kan? Ya, jadi kalau orang bilang, kalau kamu mau maju, ya,
ya kan? Ya, kamu nggak boleh serakah, ya kan? Kamu nggak boleh tuh apa namanya keserakahan lobahan, ya. Pengen sedikit, pengen maju, kamu mana tuh, ya? Kan gitu kan? Kamu punya kegelapan batin, kan gitu, ya? Padahal sebenarnya gimana? Ya, berusaha dalam pekerjaannya, cermat dalam tanggung seimbang dalam hidupnya, dia menjaga kayaknya peroleh ini untuk kehidupan sekarang. Untuk kehidupan sekarang dan mendatang, saya pernah bilang memiliki keyakinan pada Buddha dan Masata, ya, memiliki sempurna dan moralitas, menjalankan Pancasila Buddhista minimal, ya kan? Kemudian dermawan, ya, dan tanpa dalam keinginan. Jadi kalau kita kaya, tidak harus serakah. Kan gitu. Serakah itu kalau saya punya banyak, saya akan mengobati. Alasannya macam-macam. Ada orang susah, dia kan dengan karmanya, dia kan ada karmanya sendiri. Coba semua duit. Salah nggak? Salah nggak? Kan kita baca sama-sama. Kan semua orang kan ada dari karmanya sendiri, akibat dari karma sendiri, kan gitu kan? Kalau dia susah, itu urusan dia dong. Kan karma dia, kapan gue bantuin? Salah nggak? Enggak kalau kita nggak mau bantu, kan gitu. Tapi Sang Buddha ngajar kita kan, ya kan? Kan Sang Buddha ngajarin kan, ya kan? Metta, karuna, mudita. Sang Buddha itu cinta kasih. Kalau susah kita bantu, minimal kita doakan. Kalau bisa bantu dengan uang, kalau nggak coba dengan materi, dengan perbuatan. Tapi kalau saya lihat orang susah, saya cuekin dengan alasan dia punya karmanya sendiri, dia punya karmanya sendiri, kapan kau pikirin? Itu namanya berlindung di dalam pakai dharma untuk berlindung, untuk tidak melakukan sesuatu, kan gitu. Salah nggak saya? Kan tinggal gitu kan? Karena Sang Buddha bilang, orang kaya kita mereka bawa anak kok. Ya kan kita aja dari sini mereka bawa nggak semua makhluk bahagia, semua saya berbahagia. Doa aja kadang-kadang nggak cukup. Kalau kita doa susah kan gitu, ya dong? Ya doa susah kita bantu. Ya minimal kadang-kadang kita bantu dengan nasihat. Bisa orang lebih bahagia loh. Dari down, dari apa kita ada mungkin kita berdana-dana. Ya kita bilang dana-dana sama dengan jadi. Berdana-dana itu adalah yang penting. Minimal kalau orang itu perlu nah kan gitu ya. Jadi kita saling konsepsi itu kalau misalnya kita bilang kalau orang susah kita cuekin karena dia lahir dari karma sendiri. Itu benar dari karma sendiri, tapi kita harus berbuat baik, ya kan? Itu konsepsi lagi juga kan gitu, ya kan? Nah, kemudian dia terus memurnikan sama jalan. Jadi kita setiap hari memperbaiki kehidupan kita. Kadang-kadang untuk kehidupan kemarin kita ada salah, itu ada salah ya. Tapi tak perlu menyalahkan diri, introspeksi itu artinya kita tahu. Saya mesti tahu dulu kita salah, baru saya perbaiki dong. Tapi bukan kita salah, baru salah dulu. Lama-lama pikiran kita terbentuk gitu kan gitu. Kan bukan gitu, kita sadar terus kita perbaiki. Karena ini adalah beberapa pendorong konsep ya dalam nilai Buddhisme yang kalau kita terjemahkan dari sini, ya dari tiga Jam Sutta ini, nah ini di Angkara Nikaya. Ya, ini kalau kita terjemahkan ini, ya, ini kalau kita berbaca dan berbagai literatur Buddhis, ya, tolong next. Nah ini gambarnya saya pindahin, ya, gambarnya saya pindahin supaya enak, ya kan? Ya. Jadi kalau kita mau berhasil itu, ya, pertama-tama, ya, kalau kita berbaca berbagai suku, termasuk juga, ini, katanya kita boleh punya keinginan. Ada orang bilang gitu. Saya tanya Bapak Ibu ingin ruangan ini ingin sampai di mana? Ingin nggak Bu? Ingin kan gitu, ingin kan? Ini kan Pak, ingin sampai di mana nggak Pak? Ingin kan? Ingin. Tinggi loh di mana susah. Jadi mau punya keinginan salah nggak? Tergantung keinginannya apa. Iya kan? Kalau ingin sampai di mana? Di mana? Iya kan? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ya. Kita mesti memahami konsep-konsep untuk mencapai kemajuan kesuksesan. Pertama adalah bahwa kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankannya.
nanti tolong ya Bapak Ibu saudara-saudara ya, tolong nanti amati ya orang yang sukses menurut Anda ya. Anda lihat orang itu sukses gitu ya, Anda amati dia bersungguh-sungguh mengerjakannya atau ngasal. Anda amati ya, orang yang sukses itu biasanya dia bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu ya. Memang ada sih orang yang masalah lautnya itu ya, itu udah mendorong dia untuk sukses, tetapi kan tetap harus dikondisikan sekarang ini ya kan. Nah, orang yang saya temui ya, dulu saya kerja di Purwokerto di Indonesia ya, kebetulan saya ada di satu universitas yang ternama di Indonesia gitu kan ya, yang nomor 1 dari sisi swastanya ya, bahkan dari sisi pendidikan swasta negeri nomor 10 besar. Kami lakukannya tidak masuk sungguh-sungguh. Sang Buddha mencapai nibbana sungguh-sungguh menjalankan apa yang dia lakukan sehingga beliau mencapai nibbana sungguh-sungguh ya. Dan yang berikutnya adalah ya, jadi kamu harus tahu dulu, oke, yang mau saya capai apa, terus saya bersungguh-sungguh ya kan. Yang ketiga adalah semangat kan gitu ya kan. Jangan dikit-dikit, ini kata gue nih udah apa lagi ya kan, gimana lagi udah kata gue gitu loh ya kan, mau gimana lagi bro ya kan, gimana nih. Karena itu banyak saya temui orang-orang ini seperti itu, karena saya udah bilang tadi slide pertama, pikiran adalah pokok. Begitu pikiran kita bilang ya udah karena begitu, kita nggak cari cara lagi, kita menyerah. Betul kan? Karena pikiran itu kan begitu. Kita nggak maju lagi gitu. Loh, tadi kan caranya kalau sudah kita baca, kita tidak sibuk. Betul ya? Balik lagi. Sibuk atau enggak? Itu bagaimana kita kalau waktunya. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh gini. Ada orang ya, dia bilang nih, kita mesti nikmati hidup dong. Bener kan? Udah sudah capek-capek masa nikmati hidup, bener kan? Masa kerja keras doang kita mesti nikmati hidup. Sekarang saya kasih contoh gini. Dia ada dua ekstrim ya, ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Dua-duanya ekstrim. Saya kasih contohnya supaya gampang menjelaskannya. Saya mau nikmati hidup. Yang pertama adalah pilihan saya datang ke Market Buddha. Saya beli satu villa lagi. Terus setiap hari saya pasang tempat lari itu panjang gitu ya, supaya saya bisa nyantai di pantai gitu ya dong. Terus saya pasang apa namanya payung ya kan, payung ada meja kecil, ada kenapa, saya nyantai seharian di situ gitu ya. Saya nyantai gitu kan gitu ya dong, seharian di situ saya nikmati hidup loh itu. Bukan apa-apa ya, tapi ini ekstrimnya kan gitu, ekstrimnya itu. Jadi saya berapa kali makan dengan orang-orang kaya 15 besar di Indonesia, pernah masuk 15 besar di Indonesia ya. Saya makan dengan mereka, makan malam itu sampai jam 1 pagi gitu ya. Lalu ada ngobrol pagi gitu ya. Lalu makan itu ada kan dia menyampaikan pesan, masih ada kamarnya dari dulu, kamarnya makan apa? Saya tanya sama beliau, ini cerita saja. Saya nikmati katanya, ya, saya pernah baca satu tulisan gini. Satu hari Pak Antoni Salim dan Pak Fikri naik satu pesawat. Lalu Pak Kwik dulu
waktu itu ini mereka yang bisnis pas lah ya. Dia baca-baca koran, jalan-jalan kan. Pak Doni masuk naik itu dia langsung balik ya. Pak Wik udah nonton jalan-jalan duduk lagi dia masih oke. Jadi mungkin Pak Wik tiduran sebentar lama dia masih kan gitu ya. Pak Wik nanya, Pak kapan dia kembali? Jawabannya saya sedang menikmati itu. Jadi apa ini? Menikmati hidup itu bisa di sini, bisa sini. Yang tadi itu, kalau saya kemarin udah saya paling aja sama ini ya. Nah ini saya nikmati nih, gitu loh. Kenapa? Ya kan? Tapi yang satu ini, saya sambil kerja saya nikmati. Kenapa? Karena saya nggak mau, saya kan nggak merasa ini sebagai suatu beban saya. Gitu. Kalau saya promosi, juga misalnya gitu, saya malam-malam saya main musik gitu, saya main organ ini, saya main malam. Saya nikmati kok. Oke? Jadi maksud saya, menikmati itu silakan ditakar. Kalau Anda memilih yang sebelah kanan, nggak ngapa-ngapain. Anda punya bisnis, jangan orang. Kan Anda tinggalin. Tapi Anda nikmati. Oke? Jadi menikmati. Kita mau semangat ya. Ada yang lakukan. Kalau Anda pilih manapun juga, ada karenanya. Ada akibatnya, namanya pakan. Jadi jangan salah kanan. Kamu nggak salah. Anda yang menentukan. Anda yang membuat kanan. Jadi jangan soal ini karena gue nih. Salah di kanan nih. Ada apa-apa saya di kanan aja. Semua nggak salah ya, salah kanan. Kenapa gue bingung gitu? Jadi kita ya, nah yang juga adalah kita punya kalangan kita dong, teman-teman yang lain, ya kan? Ya karena ada apa namanya kalau kita merasa ya ada ini yang mengatakan bahwa kalau kita dekat dengan bunga, maka kita akan berbunga kan gitu, ya dong? Ya kalau kita dekat dengan sampah, kita akan bawa sampah, betul ya? Jadi tergantung kalangan kita. Ya, dan yang lucunya kalau kalian meminta itu kenapa kita mesti hati-hati gitu, ya. Anda lihat burung elang hanya terbang bersama burung elang, nggak pernah burung elang terbang bersama burung merpati, benar kan? Burung merpati hanya terbang bersama burung merpati, oke? Burung apa? Burung prit ya? Apa sih burung gereja? Dia hanya terbang bersama komunitasnya. Jadi, kalau kita ingin maju, kita harus berkawan minat dengan orang-orang yang pengen maju. Kenapa? Karena ternyata dalam hidup ini lebih banyak orang yang mencari excuse dalam hidupnya, mencari alasan dalam hidupnya untuk tidak melakukan. Jadi, kita harus kalian minta. Tidak? Partner yang baik, adalah sahabat, adalah ya. Kemudian kita harus kreatif. Di slide sebelumnya tadi kita disebutkan kita mesti banyak inisiatif dan sebagainya. Kata kreatif itu saya agak sulit menemukan di dalam literatur Buddhis. Tapi saya menemukan ada satu, makanya saya ada di situ ya. Padahal sebenarnya ada, cuma mungkin di masa saat muda kata-kata itu tidak terlalu dikenal orang, ya, kayak namanya buffeting, ya. Dan jangan lupa kalau kita melakukan sesuatu itu kita evaluasi secara berkala apa yang sudah kita lakukan, sudah benar misalnya kita, ada nggak yang kita,
yang saya maksudkan dengan kita melakukan evaluasi, saya tidak menyuruh Anda, Bapak Ibu, Saudara-saudara, menyalahkan diri ya. Ya, wah ini bego ini. Enggak, saya nggak suka itu. Yang saya minta adalah evaluasi. Yang saya lakukan ini, bentuknya belum ya? Mau belajar gitu maksudnya. Mau belajar. Ya, kadang-kadang yang kita lakukan ini untuk saat ini udah benar. Ya, tapi ke depannya ternyata berubah. Dulu, Bapak Ibu masih ingat waktu kita lewat tol ya, kan selalu ada mbak tol yang parkir kita kan, tol gitu kan. Sekarang ada mbak tol ya, nggak ada. Dunia berubah. Ada di parkiran sini, ya, mau berjodoh ya dekat kita muncul. Dulu kan selalu ada tempat parkirnya, sekarang nggak ada, kaki ini. Nah, kalau kita punya bisnis parkir, kita nggak mau ubah, ya ada, nggak sesuai dengan zaman kan? Biayanya jadi mahal, ya kan? Ya kan? Itu maksudnya. Kita informasi. Ya. Lalu Pak, nanti rumah parkirnya itu begini, ya kita kan bisa kasih dia yang berbeda, yang lain gitu kan, yang produktif buat dia, kan gitu, ya kan? Itu contoh evaluasi. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi zamannya berubah. Ya, sekarang ini ada robot kecil gitu ya, yang pakai HP gitu. Kalau dulu kan dia pakai PR gitu aja kan gitu ya. Sekarang itu ada robot, ya. Dia kok udah makan, dia bisa makan sendiri, bisa malas. Ya, saya yakin teman-teman mungkin nggak ada ya. Dia bisa makan sendiri. Jadi sebelah sini ada air bersih, sebelah sini ada robot, cuma satu. Apa kayak setengah dispenser ukurannya gitu, kira-kira gitu ya. Dia bisa bersih satu rumah. Kamu mau bantu? Udah ada. Dan bersih kan? Contoh misalnya, kita evaluasi kan gitu. Kalau di rumah tangga kita nih, mana kan gitu ya. Ini contoh aja. Next tahun, ya. Nah tapi kalau tadi saya ingatin ya, gitu ya. Kalau kita mau berhasil itu, ingat ya tadi saya tuh ada Albert Einstein tadi sebelah kanan. Albert Einstein bilang begini, kalau kamu ya, ingin melakukan sesuatu, sukses itu nggak penting. Yang penting adalah value-nya. Kenapa saya? Jangan jual narkoba. Lakukan sesuatu buat orang lain, akibatnya kita dapat. Makanya dalam bisnis itu ya, Bapak Ibu kan ada yang udah kerja, punya bisnis itu ya. Gak pernah visi perusahaan itu adalah ingin menjadi perusahaan terkaya. Kalau ada yang orang punya visi kayak gitu, kita jadi ragu-ragu kan. Tapi mereka selalu mengatakan bahwa kami ingin menjadi perusahaan yang terbaik di bidang ini, kami ingin menjadi perusahaan yang terbaik dalam pelayanan ini. Gitu. Karena akibat itu, tapi kalau Bapak Ibu mengatakan saya ingin membentuk perusahaan yang terbesar, terkaya, ragu-ragu nih. Karena jangan-jangan kan gitu, ya kan gitu ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian ini miskonsepsi berikutnya ya adalah ya itu tadi yang saya bilang. Ya, orang takut hujan, ya kan bikin kita. Oh, kamu ini tanah nih, ya. Apa sih artinya tanah itu? Ya, kalau kita lihat ya, keinginan, keberangkatan, kegelapan batin. Kalau aku bisa perusahaan kayak gini, kamu nih seraka nih. Pertanyaannya, kalau saya punya perusahaan besar, tapi saya bisa berbuat banyak untuk orang banyak, salahnya gimana? Kan gitu. Apakah saya serakah? Serakah itu adalah bukan berapa besar yang bisa saya peroleh. Kalau saya dipukul oleh karena masa lalu saya dipukul oleh karena masa sekarang yang saya berbuat, saya berhasil, sobat. Tapi setelah saya berhasil, ada apa-apa orang rumah mata saya yang susah, yang apa-apa, ada yang bilang sendiri, itu saya serakah, tak mau bantu. Tidak punya cinta kasih dalam diri saya. Ya kan? Gak ada mentak, ada karunia. Ada
Tapi dengan saya berhasil, saya bisa menolong orang banyak. Dulu saya lama di industri, lumayan, posisinya lumayan. Saya punya 5 gelar. Saya berpikir, kok hidup saya hanya untuk keluarga? Kenapa ilmu saya ini tidak saya sebarkan buat orang lain? Maka saya pindah ke pendidikan. Kan gitu. Contohnya kayak gitu. Tapi apakah semua orang pindah pendidikan? Ya harus. Ya itu contoh aja. Contoh karena saya merasa, ya, tetapi karena belajar sama seperti itu, ya, saya bersyukur bisa jadi guru besar. Karena guru besar Buddhis di Indonesia kurang dari 10, ada ribuan guru besar yang Buddhis cuma kurang dari 10. Mungkin 6 atau 7 orang ya. Saya bersyukur. Tapi saya merasa, saya sudah sharing banyak kepada puluhan ribu orang dibanding sebelumnya. Saya bersyukur juga. Saya bekerja, berkeluarga, bersyukur juga. Tapi maksud saya adalah kalau kita mengikuti ajaran kita seperti ini, tidak miskonsepsinya, bisa kalau masih bisa. Apakah kemudian seorang harus pindah pendidikan? Tidak harus. Kita sharing kepada orang lain, kita harus selalu langsung ke ini aja. Kebetulan saya waktu itu memenuhi beberapa persyaratan kan gitu. Tapi tidak semua orang harus. Itu kan kalau ditanya, kan kadang-kadang saya kalau kita ngomong kan kita suka ditanya, emang lu udah kerjain? Emang lu udah lakukan? Gitu kan? Nah, ngomong kan saya mesti cerita dikit dong kan gitu. Ya kan? Ya. Oke. Jadi tanha ya. Apa ini ya tanha, ya upadana, abijah dan sebagainya ini merupakan Amawiro, ya. Ini saya kutip bisa ada sumbernya bisa dilihat langsung gitu, bukan ngomong saya cuma kutip gitu. Jadi keinginan, ya kan, tanha, abijah, upadana itu kalau kita nggak ngerti dengan baik. Tapi kalau kita ngerti dengan baik ini kata-kata yang saya kutip nih. Ya, walaupun ada keinginan atau cita-cita muncul, keinginan cita dan kebijaksanaan, mau segala sesuatu tidak kekal. Ya kan, yang kita khawatirkan ini, kita ingin maju, lalu kita dapat itu kita sukses, kita melekat namanya, padahal kita tahu. Tapi tolong jangan sedikit-sedikit melekat. Tadi, tolong balik slide sebelumnya, tolong. Saya lihat slide ini ya. Ini nih, ya. Kalau kita dikit-dikit melekat, ya, ini udah tinggal dikit lagi dapat permata nih. Ya kan? Dikit lagi nih, tinggal dikit lagi nih. Dia udah gali, dikit lagi nih. Tapi karena kita bilang, ya, kita nggak bersungguh-sungguh, udah lah, ini udah kakak gue nih. Ya kan? Karena apa dia? Harus tinggal sekali lagi loh, dia pun begini. Ya maksudnya kalau sudah bersungguh-sungguh, ya. Tetapi kalau nggak dapat, kita sadar belum waktunya. Ya, demikian tuh orang kalau lagi gunung, ya, ada orang sampai sini aja. Ini banget capek. Belum lagi udah merah. Ya, ada orang sampai sini. Matanya bagus. Nah, sini aja. Sampai lagi ke atas. Banyak orang sedikit yang naik ke atas. Itu, ya. Nah, itu ya. Jadi kalau hidup Anda itu tidak memberi nilai, ya, buat orang lain, ya, maka ketidakberadaan Anda tidak ada artinya juga. Sama aja kan, Anda ada Quran. Kira-kira gitu. Ya. Tolong next. Nah, ini tadi sudah, ya. Next lagi. Ini nih, ya. Nah, ada lagi miskonsepsi tentang pemikiran orang banyak. Kalau orang banyak pikirnya sama, berarti sudah benar. Kan gitu kan? Ya? Jadi kalau orang berpikir banyak gitu ya, jadi masalahnya itu pemahaman yang salah yang berulang-ulang. Kayak tadi itu, ada pemahaman ini. Itu pemahaman yang kurang pas.
berulang-ulang. Itu jadi kebenaran. Kalau ditanya dikit-dikit, kamu kenapa begini? Kenapa begini? Udah kamu. Karena pemahaman menekanannya salah. Gitu. Oke, next. Nah, ini saya kasih. Boleh tolong Pak, ini digerakin Pak. Videonya, ada videonya. Kita nonton videonya nanti ya. Kita nonton videonya. Suaranya bisa gede. Ada suaranya kurang gede. Kebahagiaan ada ketika kita mau bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, lalu tidak terlalu berharap dengan apa yang kita pasti, kemudian mampu melepaskan apa yang telah terjadi. Karena bahagia sederhana, apa yang membuatmu menderita, lepaskan. Ya, kata-katanya salah. Nggak salah, tapi kita bisa salah mengartikan loh. Coba boleh tolong ulang Pak, tolong ulang videonya. Kita nonton ya, lihat ya, apa kata beliau ya? Kebahagiaan ada ketika kita mampu bersyukur. Oke, stop dulu. Atas apa yang sudah. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bersyukur itu ya, tidak kalau berharap apa yang tidak pasti. Bersyukur itu bukan berarti berhenti Bapak Ibu. Lulus SD bersyukur ya? Bersyukur ya? Kalau sekolah SMP lagi, sekolah SMP lulus bersyukur nggak? Kalau sekolah SMA lagi, apa kamu nggak bersyukur? Bersyukur itu bukan berarti berhenti kan gitu. Ada orang ya udah punya baju kayak gini nih, masih belum. Itu nggak bersyukur. Tapi bersyukur itu bukan berarti kita berhenti. Gitu ya, next Pak. Videonya lagi lanjutin. Oh tadi hilang, tadi berhenti ya? Oh lupa, nggak usah deh. Ya. Karena dia masih di depan. Ya. Yang kedua adalah kita tidak berharap. Kan ini nggak pasti. Tapi kita perlu berjuang dong. Yang sepandai ngomong itu nggak salah. Tetapi kita menafsirkannya, konsepnya adalah dia aja bilang gitu kan. Hidupnya nggak pasti, ngapain lagi kita berjuang? Itu miskonsepsi. Ya kan? Tadi banyak bilang nih, mampu melepaskan apa yang telah pergi. Ya udah, dilepasin aja. Ngapain lagi? Gitu kan? Padahal sadar akan kepasan, namun sampai juga perlukan termasuk mencapai dunia-dunia yang lain. Jadi kita melakukan sesuatu nggak tercapai nih, ya kan? Kita jangan stres dong. Kita tahu nih, nggak tercapai nih, ya. Kemudian kita lepas. Akhirnya kita tahu metode ini salah. Kita perbaiki metodenya dong. Gitu. Ya. Kan sama-sama mau sampai di mana kan nggak langsung dalam satu kehidupan juga. Berapa kali belum terlahir? Ya kan? Kemudian ya lepaskanlah. Ya. Jadi ini ya, apa membuat menderita lepaskanlah. Melepasnya itu maksudnya bukan nggak dikerjain, tapi disadari gitu loh. Saya melakukan sesuatu, Pak Nasir. Ya dok, dan pada Nasir lepas. Tapi saya berjuang lebih baik. Lu sama aja, tak pernah nyadar pas sampai capek di mana.
Kalau belum lepas itu ya udah nyerah gitu. Kan bukan itu maksudnya gitu. Itu maksud saya ya, namanya konsepsi. Contohnya aja ya, Dante ini ngomongnya kayak gitu, orang bisa salah persepsi. Itu bersyukur berarti, ya saya udah kayak gini, pasti saya syukuri. Udah saya harus berbuat apa lagi? Kan bukan itu. Kalau tadi saya tanya dulu SD masih sekolah, berarti nggak bersyukur dulu SD. Saya bersyukur. Jadi, itu contoh ya. Ngomong-ngomong mati itu, kalau nggak pasti dihubungkan dengan nama, itu bisa mengakibatkan orang nggak mau berjuang. Kan sama dia bilang, kita bersyukur. Udah dong, kita berdiri bersyukur lah, ya kan? Ngapain lagi? Ya kan? Ya nggak bisa lepasin. Ya udahlah, semoga lepasin aja, ngapain lagi? Itu namanya miskonsepsi, itu maksudnya. Ya, ngomongan orang itu tujuannya apa, kita nangkepnya apa. Itu namanya miskonsepsi. Ya, nah kalau kita bisa hindari itu, ya harapannya adalah kita bisa atau maju. Ya, ini waktunya jangan terus next, habis ya kayaknya. Nah, karena memang sengaja supaya ada tanya jawab. Ya, gitu mungkin ya. Jadi itu beberapa miskonsepsi, ada lagi yang lain gitu. Tapi karena waktunya terbatas, saya tahu gitu ya, saya batasi dulu itu dulu aja. Ya mungkin itu saya balikan ke MC, mungkin ada pertanyaan atau gimana? So langsung ada? Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Saudara-saudara, ada? Gak ada. Oh ya, silakan. Ya, boleh. Mau tanya, Ya. misalkan kalau ada miskonsepsi, Ya. tapi kan terhadap orang yang lebih tua, Ya. misalkan keluarga, Ya. tentang kalau Buddhis kan misalkan makan itu kan jangan, kalau misalkan nggak yang bernyawa. Oke. Kalau menurut mereka misalkan segala yang tumbuhnya nafas itu boleh dimakan. Oke. Kita harus debat jelaskan atau ya udahlah, maksudnya nggak usah diikuti menghargai pendapat. Oke. Jadi gini, kalau ada perbedaan pendapat seperti itu, ya kita maju lagi ke yang bisa kita jadikan patokan. Ya, kalau sepanjang yang saya tahu, itu, ya, kan Sang Buddha ada panduannya. Ya, pada saat kita makan sesuatu itu, kan contoh nih, nanti pati dana aja, kan sangat dana atau sangat penting tiap pagi itu kan beli pasar pindah patah itu ya, itu kita kasih apa aja dia makan, kasih ayam, ikan, dia makan gitu. Misalnya kan bertiga kan, tidak menghina, tidak melihat, tidak menyuruh, kan gitu kan. Nah itu kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kemampuan kita ingin lebih tinggi lagi, bukan lebih tinggi ya, kita ingin kalau gitu saya mau makan vegetarian aja, ya silakan. Karena panduan kita kan itu. Karena ada Theravada, ada Mahayana. Maksud saya, Cara nyampeinnya. untuk miskonsepsinya kita harus jelaskan atau kita menghargai pendapat orang aja. Oke, jadi gini. Seringkali itu adalah kita kalau ketemu orang, kalau perkataan yang berbeda, langsung kita menyalahkan. Kamu salah sih, bukan gitu kan gitu. Ya kan? Tapi caranya itu kan bisa gini, ya. Kalau kita ketemu yang lebih tua, ya, kita cari lagi orang yang lebih tua dari kita, yang selevel dengan dia atau lebih tinggi, ya, yang dia mau mendengar, lalu kita kasih tahu bahwa ini orang tua ini, ya, punya pandangan seperti ini. Tapi menurut saya kan sama dengan nih ya, dengan bapak atau ibu gitu ya, boleh nggak kalau dikomunikasikan? Kan bisa begitu. Jadi komunikasi kan harus langsung kan, bisa kita melalui orang lain supaya dia nggak tersinggung kan maksudnya kan. Ya. Jadi nggak harus kita, kalau kita itu siapa lu? Ya ada bocil kemarin gitu kan gitu misalnya gitu ya kan, jadi kayak gitu kan gitu ya misalnya gitu. Nah kita menghindari itu. Ingin jawab? Oke. Lagi yang lain? Ya silakan. Oke.
tentang reinkarnasi. Kalau di agama kita kan ada mengenal reinkarnasi. Kalau di agama lain kan tidak. Terus di agama kita kan yang saya tahu ya, waktu orang meninggal itu akan diadili. Kalau di agama lain juga begitu. Habis itu kalau di agama kita habis itu nanti dilahirkan lagi sesuai dengan apa yang diperbuat. Sedangkan kan udah ada disiksa waktu meninggalnya. Jadi double dong. Terima kasih ya, ini nggak ada di bahan kita nih, pertanyaannya nggak ada nih ya. Ini bahannya, jadi memang di dalam agama itu kan kita mengenal namanya tumbal lahir. Beda konsepnya sebenarnya ada perbedaan antara reinkarnasi dengan tumbal lahir, ada perbedaan. Ya, tapi supaya mempermudah, saya langsung aja bahwa kita ini kenal tumbal lahir, gitu, ya kan? Nah, tumbal lahir itu ya kalau kita begitu selesai hidupnya ini, ya maka kita bisa terlahir ya di ada 31 alam kehidupan. Kan jadi ada 31 alam kehidupan. Ya, ada di bawah kita, ya, ada yang di atas kita. Kan sebelum mencapai di sana, kan gitu. Ya, nah, kalau pertanyaannya ada yang ngadili gitu. Nah, jadi ini kita mesti tahu membedakan antara ya yang itu sudah dharma dengan orang menjelaskannya supaya lebih mudah untuk diterima. Kan gitu ya. Jadi begitu kita itu selesai di dunia ini, ya, maka berdasarkan karma kita itulah kita akan terlahir di 31 alam itu. Ya. Nah, terlahirnya itu ada 4 cara kan, gitu. Ya, ada 4 cara nih. Ada yang begitu meninggal langsung lahir, misalnya langsung di alam setan. yang apa? Boleh. Banyak ngomong. Mudah-mudahan oke, ya. Jadi ada di mana begitu kita meninggal, kita langsung lahir dari alam angkatan, gitu kan, sebelum siksaan tadi, ya kan? Jadi diadilinya, jadi seolah-olah gambarnya ada pengadilan kan gitu, seolah-olah kan gitu, ya. Tapi sebenarnya kita bisa langsung lahir, atau kita bisa terlahir di alam yang namanya itu tidak dirahim, gitu kan? Jadi bisa, kalau misalnya kita lahirnya itu di manusia kan itu kan bisa ya ada dia terlahir di ya atau terlahir di alam dewa ya kan, itu macam-macam ada 4 cara kelahiran kita gitu ya kan. Tetapi maksudnya kadang-kadang orang membuat film dan sebagainya untuk mudah menjelaskan ya kan gitu loh ya kan ya. Tetapi karena gini, begitu kita ya suka itu ada kayak yang mengatakan, oh ini ada kamu mesti ke pengadilan tinggi nih, pengadilan negeri, pengadilan Mahkamah Konstitusi gitu misalnya gitu. Ya, tetapi maksudnya karena kita itu sudah sekarang salah, ya, melahir mana dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi tentunya pada kesempatan ini kita harus bahas tentang yang lain kan gitu kan. Lebih baik kita bahas pengadilan kita aja kan gitu ya. Dan kita katakan gitu. Ya, kalau yang lain kan sudah selesai ini ya udah kan nggak dibahas lagi kan gitu, udah selamanya lah kan gitu ya. Tapi dalam agama itu kita akan tergantung sama kita akan membawa kita dalam menjadi satu alam kehidupan. Kecuali kita sudah selesai dalam mencapai di mana, ya kan? Maka utama kita beresin dulu tuh. Ya kan kita lihat beberapa arahan yang sudah mencapai di mana pun, dia utama dia harus beresin dulu. Ya, langkah-langkahnya dia harus beresin kalau dia ya sampai di mana selesai. Itu jawabannya. Ya tergantung kitanya ya. Ada dia lahirnya itu tempat kelengkapan kan ya. Itu kan ada dia tempat sana lahir kan. Ya, ada yang melalui rahim atau langsung gitu kan gitu ya. Ada yang kotor, ada yang apa namanya kelengkapan gitu ya. Nah, itu teorinya kira-kira apa konsepnya kita seperti itu. Ya, ya. Oke. Lain-lain yang belum ada. Karena bertanya yang lain nanti kan, ya kan? Silakan.
Kotaknya sudah dua. Yang dari sebelah bapak-bapak ada? Yang membingungkan? Yang kurang jelas? Gak ada? Masih ada 4 menit. Ada? Jelas semua? Ada yang membingungkan? Silakan. Yang ragu-ragu. Gimana Pak? Kalau nggak ada, dia. Baik, kembalikan kepada dia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Mohon maaf ya dalam menyampaikan saya yang kurang berkenan ya.